Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa farada alaina as-siyam liajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dicintai oleh Allah, Ramadan tiba, mari berbahagia. Mengingat pentingnya bulan Ramadan, hal pertama yang perlu kita tinjau adalah mempersiapkan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci Ramadan? Kegembiraan yang terpancar karena hadirnya bulan Ramadan, apakah hanya karena sebatas peluang keuntungan duniawi saja, atau bahkan hanya karena untuk mencari pahala saja? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Al-Ghunyah memberikan sebuah saran kepada umat muslim agar menyambut bulan Ramadan dengan mensucikan diri dari dosa-dosa dan bertaubat atas kesalahan yang lampau. Imbauan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sangat relevan, karena bahkan contoh saja ketika kita akan berjumpa dengan kawan, maka kadang seseorang itu akan merasa perlu untuk tampil rapi, untuk berdandan bersih dan lain sebagainya. Apalagi para pendengar sekalian, yang akan kita jumpai adalah bulan mulia, bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan, yang dimana hari-harinya adalah sebuah keistimewaan. Para pendengar yang dicintai oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutamakan sebagian waktu di atas sebagian lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan sebagian manusia atas sebagian lainnya. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah." Dan Rabbmu telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Termasuk dalam hal ini adalah bulan Ramadan, yang mana Allah Ta'ala utamakan dan istimewakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga bulan Ramadan ini dijadikanlah bulan yang dimana di dalamnya dilaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, yang mana ibadah puasa ini merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Bulan Ramadan adalah bulan mulia dan agung. Semua amal solih yang dilaksanakan pada bulan ini akan mendapatkan balasan yang lebih banyak dan lebih baik. Oleh karena itu, kita semua dianjurkan untuk memperbanyak kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Banyak sekali keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang telah disebutkan di dalam beberapa riwayat. Apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tercantum di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah
wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila bulan Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan akan dibelenggu. Para pendengar yang dicintai oleh Allah, dalam hadis ini menunjukkan beberapa keistimewaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, Futihat abwabul jannah, yakni dibukanya pintu-pintu surga. Hal ini dikarenakan banyaknya amal solih yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sedangkan kita tahu dengan beramal solih akan membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surganya Allah disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, ditutupnya pintu-pintu neraka. Hal ini disebabkan karena sedikitnya kemaksiatan di bulan Ramadan, yang dimana kemaksiatan ini mampu menjerumuskan manusia kepada nerakanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan duniawi, maka nerakalah tempat tinggalnya. Para pendengar yang dicintai oleh Allah, kemudian yang ketiga, keistimewaan yang ditunjukkan oleh hadis yang telah tadi saya sampaikan adalah setan-setan akan dibelenggu. Hal ini memungkinkan kepada seluruh umat muslim untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dicintai oleh Allah, keutamaan yang lainnya adalah mendapatkan balasan yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sepakat bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan, jaminan pembebasan dari api neraka bagi mereka yang mengisi bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dan hal-hal yang baik. Keistimewaan Ramadan juga tercermin dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana azzi bih. Semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan Allah sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa istimewanya, betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung antara Allah dan Ramadan, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikan 10-700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, kecuali puasa, maka puasa untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Yakni Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Allah akan memberikan pahala yang banyak tanpa menentukan kadarnya. Hal ini sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Makna as-saumuli atau puasa untukku maksudnya adalah bahwa ibadah puasa termasuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ibadah yang mulia di sisi Allah. Bahkan Ibnu Abdul Bar mengatakan, cukuplah ungkapan puasa untukku menunjukkan keistimewaannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena istimewanya bulan Ramadan, tidak heran saja ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan kerinduannya pada bulan Ramadan melalui sebuah doa,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Para pendengar yang dicintai oleh Allah, masih banyak lagi keutamaan. Di antara keutamaannya bulan Ramadan, di antara keutamaannya ibadah puasa. Tadi hanya sedikit pengantar yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita untuk meningkatkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan nanti, untuk meningkatkan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan nanti. Mari kita perbanyak mengingat Allah dengan cara berzikir, membaca Al-Quran, dan melaksanakan hal-hal baik yang lainnya. Demikianlah keutamaan bulan Ramadan yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.